Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce our member group. We are from group 4 and the name of our member is Tiara Amalia Putri, Trikartika Sari, Triwulandari, and Lohana Adriana. So here we want to explain about LPI Praktikum. So, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi di kelas 11 senior high school. Jadi, silabus yang kami gunakan di sini adalah pemilik kelas 11 semester 1 dengan materi pokok invitation. Ini silabusnya. Oke, jadi pertama ada skill reading yang akan saya jelaskan. Blueprint dari skill reading ini ada di sini. Aspek of reading-nya ada main idea, factual information, meaning of vocabulary, inferensi, and referensi. Soal yang kami gunakan di sini ada 25 soal dengan soal pilihan ganda. Jadi di sini di bawah ini adalah soalnya. Baik, di sini ada item analisisnya. Cara mencari item of analysisnya ada di sini. Jadi saya jelaskan satu-satu ya. Di sini ada inisial siswa yang tidak kami sebutkan langsung siswanya, jadi di sini hanya kami tulis inisial. Ini yang bagian hijau ini adalah jumlah soalnya ya. Di sini ada 25 soal. Jadi jika siswa tersebut betul menjawab soal pilihan ganda tersebut, kami memberi 1 poin. Di sini ya, poin jawaban yang betul. Kemudian 0 ini untuk poin jawaban yang salah. Jadi siswa yang menjawab salah itu tidak diberi poin ya. Kemudian di sini ada totalnya. Total benarnya ya. Kemudian di sini kenapa dibedakan warnanya? Jadi yang ini untuk warna pink ini adalah siswa dengan nilai terendah ya di atas. Kemudian warna biru ini siswa dengan nilai total nilai tertinggi. Di sini ini. Kemudian ide ini adalah skornya ya, indeks diskriminannya. Jadi 0,1 itu berada di kategori R. R itu adalah bad atau ini revisi ya, di kriteria ini. Kemudian M itu di moderate dan G itu di good. Kemudian E itu di excellent atau very good ya. Jadi begitu. Kemudian yang kedua ada diskriminan powernya. Sini juga sama, ini soalnya ada 25. Ini skornya yang tadi ya, masih menggunakan skor yang sama, inisial siswa. Ini tingkat kesukarannya.
suaranya. Sini ada inisial siswa, masih sama ya. 0,5, 0,95 itu mudah bentangnya. Kemudian 0,8 masih mudah. Yang sedang itu 0,6. Kemudian di sini dari yang kami temukan di sini, soalnya hanya mudah dan sedang saja ya di kategorinya. Jadi tidak ada yang suka. Cara mencari kesukarannya ini dijumlahkan dari sini sampai ke bawah, kemudian dibagi jumlah soalnya, jumlah siswanya. Jadi jumlah siswanya ada 20. Seperti ini rumusnya ya. Di sum dari ini sampai ke sini, kemudian dibagi 20 jumlah siswa. Ini hasilnya. Kemudian kita beralih ke bagian selanjutnya. Itu ada validitasnya. Jadi di sini masih sama, menggunakan inisial siswa yang sama dengan jumlah soal yang sama. Ini di Corel, ini rumusnya seperti ini. Ini Corel ya. Kemudian ini R tabelnya 0,444. Kenapa 0,444? Karena memang dari sananya, dari R tabelnya sudah 0,4. Kemudian kita lihat valid atau invalidnya. Jika kurang dari 0,44, itu invalid ya. Jika lebih di atasnya, itu valid. Jadi soalnya valid dan tidak valid itu ditentukan dari besar atau kecilnya Corel dari Airtable ya. Maksudnya kalau Corel yang didapat itu lebih besar daripada Airtable itu valid. Kalau Corel yang dapat lebih kecil daripada Airtable-nya itu invalid. Kemudian kita beralih ke reliability-nya. Oke. Di sini sudah ada hitungan Excel-nya untuk reliability-nya. Masih dengan nama inisial siswa dan jumlah soalnya. Oke, ini varian butirnya didapat dari rumus var. Ini dijumlahkan dari atas sampai bawah di var ya, variannya. Kemudian K ini adalah jumlah soal. Jumlah soalnya, ini rumusnya. K per K kurang 1. Didapat di sini ya jumlahnya. Kemudian ini didapat dari ini total dibagi dari ini dibagi ini ya. Ini juga ini memang rumusnya ya seperti ini. Ini 1 dikurang jumlah ini tadi yang kita dapat dari sini.
terakhir kita masuk ke bagian assessment-nya. Kita masih dengan inisial siswa dan jumlah soal yang sama ya, karena ini skill yang sama. Jadi untuk penilaiannya ini sudah saya cantumkan rumus di sini dengan N ini sebagai jumlah soal 25. Jadi jumlah benar dibagi jumlah soal, kemudian kita kali dengan 100 ya, karena 100 itu ini, jika betul semua itu dapat 100. Di sini sudah ada rumusnya. Jumlah total benarnya di sini ada 17. Kemudian dibagi jumlah soalnya. Jumlah soalnya itu ada 25. Kita dapatkan di sini ada 68 ya jumlahnya untuk siswa pertama. Kemudian selanjutnya juga sama ya, seperti itu cara menghitungnya. Oke. Oke, baik. Untuk reading skill saya rasa cukup penjelasan yang saya berikan. Lanjut ke speaking skill yang akan dijelaskan oleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Tri Wulandari. I want to explain how to cari speaking skills. Yang pertama ada blueprint. Di blueprint ada indikatornya pronunciation, grammar, vocabulary, fluency, dan comprehension. Di sini ada tesnya, dan selanjutnya cari item analysis. Yang pertama ada level of difficulty. Bagaimana mencari level of difficulty? Yang soal terdapat 5 soal, kita jumlah dulu. Setelah itu kita mencari rata-rata. Cari rata-rata, kemudian kita cari nilai kesukarannya dengan cara rata-rata dibagi 5. Kenapa 5? Karena di sini soalnya ada 5. Dan kriteria, gimana cara mengetahui kriteria? Di sini ada kalau minus sampai 29 itu termasuk kriteria revise or discarded. Dan 0,30 sampai 0,49 itu masuk ke level difficulty. Dan 0,50 sampai 0,79 masuk moderate, dan ada 0,80 sampai 1,00 itu termasuk easy. Nah, di sini nilai kesukarannya 0,79. Kita bisa lihat di sini 0,79 termasuk moderate. Dan selanjutnya ada discriminating power. Bagaimana cara menghitung discriminating power? Pertama, kita cari dulu median, nilai tengah dari semua ini, terus total ini kita urutkan dari yang terkecil dan kemudian yang terbesar. Di sini
warna yang terkecil kita kasih warna biru, dan yang besar, yang tinggi kita kasih warna hijau. Kemudian kita mencari indeks discrimination-nya dengan cara nilai indeks tinggi dikurang yang rendah, kemudian dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena di sini 1, di sini ada 10, dan kemudian dapat hasilnya 0,03. Dan kriterianya sini ada 0,40 sampai 1,00, ini masuk good atau excellent. 0,30 sampai 0,39 ini good, 0,20 sampai 0,29 termasuk moderate, dan 0,00 sampai 0,19 ini masuk bad receiver. Dan hubung sini 0,0, rata-rata 0,013, 0,19, 0,13, ini semua bad receiver. Dan kemudian validity. Gimana cara menghitung validity? Cara mencari validitas. Di sini terdapat 5 soal dan kemudian dijumlah dan kita cari R hitung. Kemudian harus mencari R hitung, kita cari. Di sini R tabelnya sudah ditentukan. Berhubung sini 20 siswa, jadi R tabelnya 0,444. Dan valid, tidak validnya soal tersebut, kita bisa mengetahui dari jika R hitung lebih besar dari R tabel, itu valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, itu valid. Di sini R hitungnya 0,3514 dan R tabelnya tadi 0,44, berarti ini tidak valid. Dan seterusnya. Kemudian saya jelaskan reliabilitas. Bagaimana cara menghitung reliabilitas. Kita hitung variansnya dan kita cari total varian dari penjumlahan dari semua ini, dan varians total dan kita dapat reliabilitas. Reliabilitasnya 0,397. Dan itu termasuk dalam law. Dan yang terakhir ada assessment. Sini ada scoring rubrik, ada kriterianya. Pertama kita jumlah dulu dari hasil siswa, kemudian kita cari final score dengan cara student point dibagi maksimal point dikali 100. Maksimal poinnya di sini 25. Misalnya student pointnya 22 dibagi maksimal point tadi 25 dikali 100 hasilnya 88. Seterusnya juga seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada writing skill yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tiara Amelia Putri. This time, I want to explain about writing skill. Yang pertama yaitu kita membahas tentang blueprint. Di blueprint ini ada 5 komponen: organization, content, use language, mekanik, dan juga vocabulary. Di sini kita menggunakan essay writing, jumlah soalnya ada 3.
Dan ini contoh tesnya. Kemudian kita mencari item analisisnya. Kita cari yang pertama yaitu level of difficulty-nya. Di sini ada 3 soal dengan jumlah siswa 20 orang. Untuk nilainya bisa dilihat sendiri pada Word. Kemudian untuk mempermudah, kita akan mencarinya di Excel. Nah, di sini. Pertama, kita harus menjumlahkan berapa nilai yang didapatkan oleh setiap siswa. Kita jumlahkan semuanya, kemudian kita cari rata-ratanya, dan kita cari level of difficulty-nya. Dan di sini sudah ada kriterianya, yaitu satu soal easy, satunya currently, dan satunya lagi juga currently. Setelah mencari level of difficulty-nya, maka kita akan mencari discriminating power-nya. Masih dengan jumlah siswa yang sama dan tetap 3 soal. Bisa dilihat sendiri di sini ada warna orange. In the orange table is not necessary because what is the needed is only the students at the top and the bottom by means of 0,27 kali 20 total question-nya, so that 5,4 is obtained, so it is fulfilled into 6 students at the top and 6 students at the bottom. Untuk mencarinya sendiri, kita bisa menggunakan Excel kembali, karena bisa lebih mudah. Nah, setelah kita masuk kepada discriminating power, kita juga harus menentukan jumlahnya terlebih dahulu. Kemudian kita mencari nilai dari rata-rata atas, mulai dari Dina sampai dengan Angga. Setelah itu, kita akan mencari kembali rata-rata bawah, yaitu mulai dari Jainal sampai Putri. Setelah kita mendapatkan nilai rata-rata atas dan bawah, maka kita harus mendiskriminatingkannya. Ini nilai dari discriminatingnya. Dan kriterianya ada satu yang bad, dua-duanya 0. Kemudian kita masuk ke validity. Pada validity ini, kita masih menggunakan Excel. Masih sama juga. Kita harus mencari jumlah dari nilai-nilai siswanya. Kemudian kita mencari R hitungnya. R hitung sendiri kita dapat dari rumus Corel-nya. Kemudian kita cari T hitung, kemudian T tabel, dan kriterianya apakah soalnya valid atau invalid atau tidak valid. Dan di sini satu soal nomor 1 yaitu invalid, dan soal nomor 2 dan 3 itu valid. Kemudian kita masuk ke reliability. Lagi-lagi untuk mempermudah kita menghitung,
Kita masuk kepada Excel kembali menggunakan rumusnya. Reliability. Kita tetap jumlahkan semua soalnya dari siswanya. Kemudian di sini kita mencari variansnya menggunakan rumus VAR. Kemudian kita juga mencari jumlah variansnya. Setelah itu, kita hitung berapa total dari varians tersebut. Dan hasilnya, reliabilitasnya itu 0,39. Dan yang terakhir yaitu assessment. Di sini ada scoring rubriknya. Aspeknya yaitu seperti yang pada blueprint ada konten, organization, grammar, vocabulary, mekanik. Nah, kemudian juga di sini terdapat performance description-nya. Jadi, semua nilai dari scoring rubrik itu dari angka 1, 2, 3, dan 4. 1 itu adalah nilai rendah, kemudian 4 itu nilai tertinggi. Pada bagian contents, yang kita nilai itu adalah topik dan detailsnya. Kemudian bagian organisasinya 20%. Oh iya, pada bagian konten tadi itu penilaiannya sebanyak 30%. Kemudian organization itu sebanyak 20%, yang dinilai identification-nya sama description-nya. Kemudian grammar, itu 20% juga, yang dinilai use present tense dan agreement. Vocabulary sebanyak 50%, kemudian mekanik sebanyak 50% yang dinilai spelling, function, dan capitalization. Dan ini merupakan rumus dari scoring rubrik writing. 3C ini sama dengan 3 konten ditambah 2 organization, 2 grammar, 1,5 vocabulary, dan 1,5 mekanik. Terus kita kalikan dengan 10, kemudian kita bagi dengan 40. Setelah melakukan itu, kita bisa mendapatkan hasilnya. Dan ini tabel dari asesmennya. Untuk mencari tabel asesmen pun, kita perlu menggunakan rumus dari Excel agar lebih mudah kita mendapatkannya. Nah, seperti ini. Ini rumus yang tadi harus tetap diingat agar kita bisa mendapatkan nilai yang kita inginkan. Ini kenapa pada bagian di sini saya tulis 3C, biar lebih mudah menghitungnya, biar lebih mudah mengingat angka-angka yang harus ditambahkan. Total score, yaitu kita bisa menggunakan rumus dari Excel, yaitu bisa menggunakan sama dengan, kemudian tanda kurung, kemudian di blok dari nilai yang mau ditambahkan, kemudian di tanda kurung lagi, kemudian di enter. Jadi kita bisa mendapatkan 15. Dan untuk final score-nya, kita bisa mendapatkannya dari 3 dikali 4 menjadi 12. 2 dikali 3 menjadi 9. Dan begitu pula seterusnya dikali dan bisa. Kemudian setelah ini kita tambah menggunakan rumus sum tadi. Setelah ditambah, hasilnya kita kalikan, dan kita kalikan dengan 10. Kemudian juga kita bagikan dengan 40 dari rumusnya. Begitu terus sampai ke bawah-bawahnya, sampai nomor terakhir dari siswa. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai writing skill. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Introduce myself, my name is Johanna Dranarika. Here I want to explain about listening skills evaluation. For blueprint of listening skills, we use component comprehension, lexical research, grammatical range, and accuracy.
For item number 1 to 9 itu comprehension, number 10 to 17 itu lexical research, and 18 sampai 25 itu grammatically range and accuracy. Number of item kami menggunakan 25 soal, yaitu tentang invitation. Ini adalah soalnya, dan untuk item analisis kami menggunakan rumus LD sama dengan HG plus LG per N, di mana LD sama dengan level of difficulty, HG is the number of higher groups correct answer, LG is the number of lower groups correct answer, and N is the total number of students in higher and lower. The criteria used to classify the items. For level of difficult minus sampai 29 itu received atau discarded, 0,30 sampai 0,9 itu difficulty, 0,50 sampai 0,79 itu moderate, 0,80 sampai 1,00 itu AC. So this is table of difficulty of test. Di sini untuk bagian atas sini itu jumlah soalnya, jadi kami menggunakan 25 soal. So untuk totalnya itu total dari Alisa itu ada berapa soal yang dia bisa jawab dengan benar. Untuk total. Untuk nilai jumlah, di sini kami menggunakan rumus sama dengan sum B2 dibagi B21. Selanjutnya sampai soal 25 untuk nilai jumlah itu menggunakan rumus sama dengan sum dan seterusnya seperti itu ya. Untuk nilai tingkat kesyukurannya kami menggunakan rumus dari nilai jumlah dibagi dengan jumlah siswa. Jadi nilai jumlah itu 11 dibagi dengan 20 siswa. Jadi hasilnya untuk soal nomor 1 itu tingkat kesukarannya 0,55. Untuk statusnya itu moderate ya guys. Selanjutnya discriminating power. Rumusnya DP sama dengan HG dikurang LG per setengah dari N, di mana DP itu discriminating power, HG is the number of higher groups correct answer, LG is the number of lower group correct answer, and N is half of students in higher and lower groups. Untuk kriterianya discriminating power itu 0,40 sampai 1,00 itu very good atau excellent, 0,3 sampai 0,39 itu good, 0,20 sampai 0,29 itu moderate, 0,00 sampai 0,19 itu bad atau revised. This is table of discrimination. Di atas ini itu jumlah soal, dan sebelum kita mencari idenya, kita harus mencari nilai rendah dan tinggi dari discriminationnya, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan median buka kurung AA2 dibagi AA21. Itu untuk soal itu untuk nilai Tasya ya, yang pertama ya guys. Jadi rumusnya seperti ini.
sama dengan median buka kurung AA2 dibagi AA21. Selanjutnya seperti itu sampai nilai Natasha. Dari situ nanti kita akan mendapatkan nilai tinggi dan rendahnya. Dan untuk idanya itu kami menggunakan rumus B23 itu nilai dari tingginya dibagi 7. 7 itu berarti yang warna pink ini itu ada 7 siswa yang mendapatkan nilai tinggi. Kemudian yang rendahnya itu ada 13 siswa yang mendapatkan nilai rendah. Jadi untuk rumusnya sama dengan nilai tinggi dibagi 7 siswa dikurang nilai rendah dibagi 13 siswa. Jadi hasil idenya itu untuk satu soal itu 0,18. Selanjutnya seperti itu. Untuk kriterianya tadi, R itu bad atau revisit. Dan untuk kriteria M itu moderate. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinenti. Saya di sini akan menjelaskan tentang validity, viability, dan assessment. Pertama, validity. How to calculate validity where the number of students is 20. We must first calculate the total number by sama dengan sum dalam kurung B2 bagi B22 tutup kurung. Di sini R tabelnya menggunakan 0,44. How to calculate Cowell here sama dengan Cowell dalam kurung B2 bagi B21 AA2 dibagi AA21 kurung. Cara menentukan valid dan tidak validnya di sini dilihat dari jika R hitung lebih besar dari R tabel sama dengan valid. Yang sama dengan yang kedua, reliability. Reliability, the are 20 students heard the way the out of the number of students sama dengan sum dalam kurung B2 bagi 22 tutup kurung. How to calculate the number of students sama dengan sum dalam kurung E2 dibagi E21 tutup kurung. Nilai N merupakan jumlah soal, berarti nilai N kurang 1, N-nya 25, dikurang 1 sama dengan 24. Nilai P dicari dengan cara jumlah dibagi 20. 20 itu merupakan jumlah siswa. Nilai Q dicari dengan cara 1 dikurang P berarti 1 dikurang B25. Nilai PQ dicari dengan cara P dikali Q. Nilai sum PQ dicari dengan sama dengan sum dalam kurung B27 bagi Z27 tutup kurung. Di sini var yang skornya dicari dengan sama dengan var dalam kurung AA2 dibagi AA21 tutup kurung. KR20 cara menghitungnya dengan sama dengan kurung B23 dikurang B24 tutup kurung dikali buka kurung B29 kurang B28 tutup dan dibagi B29. Di sini SR-nya tidak reliable. Yang tiga, assessment. Assessment di sini dicari dengan cara there are 20 students, the way to calculate the total is sama dengan sum dalam kurung B2 dibagi Z2 tutup kurung. And get the value of X, her width sama dengan di dalam kurung AA2 dibagi Z1.
tutup kurung dikali 100. Penilaian N sama dengan 25. X sama dengan nilai A per N dikali 100. That's all from our group's presentation. We say thank you and sorry if in this presentation we made a lot of mistakes. See you.